99% anak perempuan di sekolah ini tidak memakai pakaian dalam. Mereka di sini bukan untuk belajar. Selain makan, tidur, dan bermain setiap hari, satu-satunya tugas adalah berbaris dan mencuci muka. Mereka menghabiskan sekotak Vaseline setiap hari. Harus menggosok terus-menerus selama 45 menit di bawah kamera. Sampai lampu hijau di atas kepala menyala, kelas dapat dibubarkan. Tiba-tiba, pembersih wajah Mei jatuh ke tanah, karena dia tunanetra. Saya sudah lama mencari tetapi masih belum menemukannya. Ana yang baik hati bergegas membantu, tapi ini juga menunda waktu mencucinya. Tepat pada waktunya dia bergegas kembali. Lampu merah di atas kepala menyala. Para siswa panik dan segera menghadap tembok. Bahkan Mei berlari kembali ke posisinya. Saat itu, keamanan sekolah menyerbu masuk. Ana menangis dan memohon pada Mei untuk menjelaskan padanya. Tapi gadis itu segera menjadi sangat ketakutan sehingga dia kencing di celana. Pada dasarnya, saya tidak berani tampil di hadapan teman baik. Begitu saja, Ana dibawa pergi oleh petugas keamanan. Mereka tidak bertemu satu sama lain sejak itu. Saat alarm dimatikan, gadis-gadis itu terus mencuci muka dengan patuh. Ana dibawa ke ruang rahasia. Mereka dianggap gadis najis. Setiap hari hanya bisa dicuci otak oleh guru. Tujuan satu-satunya adalah membuat mereka patuh. Dalam sekejap mata, gadis-gadis itu berusia 16 tahun. Hari ini guru mengumumkan kabar baik. Mereka bisa pindah ke asrama sebelum itu, menunggu upacara wisuda mendatang. Dengan kata lain, mereka mempunyai peluang untuk diadopsi oleh orang-orang kaya, setelah bertahun-tahun. Ana bertemu Mei lagi, tapi anehnya ekspresinya dingin, bertindak seperti orang asing. Dia selalu menaruh dendam terhadap apa yang terjadi saat itu, dimulai ketika anak perempuan berumur 16 tahun. Mereka harus mengonsumsi vitamin setiap hari. Pihak sekolah meyakini hal ini berdampak pada peningkatan gizi. Namun sebenarnya ada rahasia yang tidak diketahui. Hari itu guru membawa baju transparan dan beritahu mereka bahwa ini adalah tanda kelulusan yang akan datang. Setiap potong pakaian memiliki nama masing-masing orang yang tercetak di atasnya. Ana melihat apa yang menjadi miliknya. Juga terasa jauh lebih bersih. Kecuali Mei, gadis-gadis lain semuanya tersenyum. Di malam hari, para gadis mengenakan gaun rapi dan pergi tidur besok. Mei pergi menemui Ana. Dia dengan serius memperingatkan Ana. Jangan mengonsumsi vitamin pada malam hari sebelum tidur. Ekspresi Ana dipenuhi kebingungan. Tapi saat Mei hendak melanjutkan berbicara, gadis lain masuk, bawa Ana pergi secara langsung. Segera tiba waktunya untuk minum obat. Gadis-gadis itu meminum obat mereka di bawah pengawasan seperti biasa. Ekspresi Ana penuh keraguan. Tapi dia tetap meminum pilnya. Taruh di mulut Anda di depan kamera. Lalu dia pergi ke kamar mandi. Ludahkan secara diam-diam. Ana tidak mengetahui konsekuensi melakukan hal ini. Dia merasa khawatir. Namun, pada malam hari, setelah semua orang pergi tidur, Ana menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dia ingin mengucapkan selamat malam pada gadis di sebelahnya, tapi pihak lain tidak merespon. Seluruh asrama senyap seperti hantu. Saat ini, Mei datang, ceritakan padanya tentang apa yang disebut vitamin. Ini sebenarnya adalah obat tidur, dan beritahu dia jika ada yang masuk, harus berpura-pura sedang tidur. Ana hanya ingin bertanya padanya, namun tiba-tiba terdengar langkah kaki di luar pintu. Mei berlari kembali ke tempat tidur karena ketakutan. Ana juga berpura-pura tidur nyenyak. Dengan sangat cepat guru itu membawa dua penjaga keamanan. Mereka membawa Ana dan gadis lain yang berpura-pura tertidur. Keduanya dibawa ke ruangan yang indah. Penjaga keamanan menempatkan mereka dalam posisi yang anggun. Kemudian keluar dari ruangan. Ana membuka matanya lagi. Dia mencoba membangunkan gadis di sebelahnya. Tapi ruangan itu tiba-tiba terbuka. Kemudian sepasang suami istri tua masuk. Guru memperkenalkan kekuatan mereka kepada kedua orang tersebut. Pria itu sangat senang setelah mendengarnya. Penuh pujian atas penampilan cantik Ana. Sang istri memandang dirinya sendiri dengan kerutan di wajahnya, mau tidak mau merasa cemburu. Ternyata inilah yang disebut sekolah. Ini sebenarnya untuk orang kaya. Mereka membesarkan putri mereka menjadi berkulit putih, lembut, dan tanpa cacat. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan perubahan penampilan kepada orang-orang kaya. Akhirnya pasangan tua itu memilih gadis lain. Ana digendong kembali ke kamarnya oleh penjaga keamanan. Kemudian di bawah pengawasan guru, mereka mengangkat gadis lain. Kali ini mereka berdua akhirnya mengerti. Ide-ide yang ditanamkan sekolah kepada mereka selama bertahun-tahun adalah buatan. Dunia luar juga tidak hancur. Satu-satunya harapan sekarang adalah melarikan diri dari sini. Ketika Mei menyarankan untuk melarikan diri, tiba-tiba pintu terbuka lagi. Keduanya segera kembali ke tempat tidur dan berpura-pura tidur. Yang tidak mereka duga adalah, kali ini pihak keamanan membawa Mei pergi. Ana mengikuti dengan gugup. Dia perlahan membuka pintu. Lorong-lorong sepi. Sangat sepi hingga menakutkan. Gadis itu mengerahkan seluruh keberaniannya dan berlari keluar. Tapi kemudian guru itu tiba-tiba keluar. Untungnya, Ana lolos tepat waktu. Tunggu sampai guru pergi. Dia buru-buru mengejarnya. Tapi pintu di sini sudah lama terkunci. Tidak dapat dibuka tanpa kartu kunci.
Tiba-tiba terdengar langkah kaki lagi di luar. Ana harus berlari kembali ke kamarnya. Dia panik dan kembali ke tempat tidur. Kemudian atur pakaiannya secara berurutan. Ternyata satpam membawa Mei kembali. Setelah satpam pergi, Mei menceritakan semua yang dia tahu. Ternyata dia berhenti mengonsumsi vitamin itu saat berusia 13 tahun. Selama ini, dia juga mempelajari rahasia sekolah ini. Anak perempuan dibagi menjadi 4 kelas. Kamar tempat gadis-gadis itu tidur. Orang-orang di ruangan lain akan ditempatkan di tempat lain. Beberapa orang menonton film, saat beberapa orang sedang makan. Singkatnya, ini semua tentang substitusi. Mereka tidak akan pernah bisa bertemu, setiap hari hanyalah waktu yang singkat. Semua gadis di sana sedang tidur, inilah satu-satunya kesempatan mereka untuk melarikan diri. Tapi pertama-tama mereka harus mendapatkan kartu larangan. Mei berharap bisa melarikan diri bersama gadis-gadis lain. Ana menolak, karena hal ini akan mengungkap tindakan mereka. Senin, mereka dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Dokter menyuntik setiap orang dengan vaksin. Ana menganggap dokter itu orang baik. Dia tidak menyendiri seperti orang lain di sekolah. Tapi tidak lama, seorang gadis tiba-tiba jatuh ke tanah dan mulai kejang. Mulut mulai berbusa, gadis-gadis itu tidak tahu harus berbuat apa. Namun secara ajaib dia menjadi lebih baik, tapi abses yang parah muncul di lengan. Dia bukan satu-satunya, setiap orang mempunyai pertumbuhan yang tidak dapat dijelaskan pada tubuhnya. Oleh karena itu, Ana pergi ke dokter lagi. Lambat laun, keduanya mulai membicarakan segalanya, dibandingkan dengan penjaga. Dia pikir akan lebih mudah untuk mendapatkan kontrol akses dari dokter. Tapi dia secara tidak sengaja membuat dokter curiga. Oleh karena itu, dokter mencabut jarumnya lagi, menyuntikkan sesuatu yang disebut vitamin ke Ana. Segera, penglihatannya menjadi kabur. Mai datang mencarinya lagi. Mata Ana menjadi kusam. Ia bahkan mengatakan bahwa tubuhnya tidak bersih. Tapi percakapan di antara keduanya membuat saudari di sampingnya waspada. Menurutnya ada konspirasi di antara keduanya. Dipanggil dan dilaporkannya mereka berdua. Segera guru mengumpulkan semua gadis, membawa Ana pergi tanpa penjelasan, menguncinya di kandang anjing. Meskipun Ana sangat menderita, tapi dia hanya bisa memilih untuk patuh. Guru memintanya untuk merenungkan kesalahannya. Jika Anda tidak menjelaskan secara proaktif, akan dikunci di sini selamanya. Di sisi lain, Mei menyusun rencana pelarian. Dia memelintir sprei menjadi tali. Saat penjaga keamanan menyelinap ke asrama. Saat bersiap menyerang, gadis itu kehilangan kesadaran. Mei tiba-tiba muncul di latar belakang, mencekik penjaga itu sampai dia pingsan, lalu keluarkan kartu aksesnya. Dia berlari jauh-jauh untuk mencari Ana. Tapi saat dia hendak melepaskan Ana, tanpa diduga, alarm sekolah berbunyi. Agar tidak melibatkan Ana, dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri sendirian. Guru membawa Ana keluar. Mereka mengumpulkan gadis-gadis itu, tapi penjaga keamanan tidak mengungkapkan Mei. Bagaimanapun juga, dia memang melakukan beberapa hal yang memalukan, berbohong tentang kehilangan kartu akses. Dokter memarahi mereka dengan keras. Dan asumsikan jika tidak ada yang berinisiatif untuk menyerahkan, akan secara acak memilih satu orang untuk dihukum. Mei menjadi korban pertama. Hari ini gadis ini akan dihukum, besok akan menjadi orang lain. Lusa itu akan menjadi orang lain. Sampai suatu hari seseorang menyerahkan kartu terlarang. Kalau tidak, seseorang akan dihukum setiap hari. Di bawah pengawasan guru. Gadis itu terpaksa meminum obat tidur. Dan periksa setiap bagiannya. Karena untuk tetap terjaga, Ana menusuk telapak tangannya dengan pisau. Tunggu sampai semua orang tertidur. Dia turun dari tempat tidur dengan susah payah. Lalu dia mencari kartu akses. Namun, saat dia memasukkan kartu kunci, saat itulah saya menyadari tanggal kadaluarsanya telah habis. Harapan ada di depan mata Anda. Namun mimpi itu hancur. Ana duduk tak berdaya, menutupi wajahnya dan menangis. Tidak tahu berapa lama, dia perlahan-lahan sadar kembali. Ana melihat engsel di satu sisi. Tiba-tiba sebuah ide yang berani muncul. Dia dengan hati-hati memasukkan kartu pintu ke dalam sekrup. Saya tidak menyangka bisa membuka sekrupnya. Dia memindahkan pintu ke samping. Ana berjalan terhuyung-huyung, tersandung di lorong. Tanpa diduga, dia secara tidak sengaja masuk ke ruang guru. Guru itu meminum obat tidur dan bergegas menghampirinya. Tanpa diduga, Ana kemudian membuatnya pingsan. Dia mengambil jarum yang jatuh, menikam tubuh guru. Ana menemukan kartu akses. Dia segera mencapai pintu baja terakhir. Ini adalah pertama kalinya dia melihat bulan. Namun, ketika dihadapkan pada kebebasan, Ana ragu-ragu lagi. Dia berlari ke bawah lagi. Segera temukan ruang bawah tanah. Di dalamnya ada sangkar besi yang padat. Mei dikurung di sel terdalam. Dia membuka pintu dengan kartu aksesnya. Berhasil menyelamatkannya. Saat keduanya hendak melarikan diri, menemukan ada ruang rahasia di sebelahnya. Ada 3 mayat ditempatkan di dalam. Lihat kembali nama-nama yang familiar. Mereka perlahan membuka tas itu, keduanya berteriak bersamaan. Ternyata gadis-gadis itu dibawa pergi. Kulitnya sudah terkelupas, menjadi mayat bayangan. Layar di dalam ruangan menyala. Ternyata ini sama sekali bukan sekolah.
Itulah yang mendasari perubahan penampilan agar orang kaya bisa awet muda selamanya. Para gadis adalah produk mereka. Mei membangunkan semua gadis, katakan yang sebenarnya kepada mereka, tapi mereka telah dicuci otaknya secara mendalam. Mereka tidak percaya apa yang dikatakan Mei. Pada saat kritis, Anna menangkap gurunya, angkat rambutnya. Setelah melihat bekas luka di punggungnya, semua orang akhirnya mempercayai semuanya. Siswa perempuan yang marah itu mengunci gurunya di dalam kandang anjing. Kemudian mereka sampai di jalan besar terakhir. Tanpa diduga, komputer memicu alarm segera setelah dibuka. Gadis-gadis itu lari ketakutan, tapi ada terlalu banyak orang. Dengan sangat cepat, dia ditemukan oleh penjaga keamanan. Mereka dipisahkan dari gadis-gadis lain. Pada awalnya Anda hanya bisa bersembunyi di dalam rumah. Saat ini dokter juga datang. Ternyata dialah bosnya di sini. Dokter ingin memancing Anna keluar. Karena wajahnya sudah dipesan. Gadis itu juga mengetahui rencana dokter. Dia dengan bersemangat memegang pisau bedah. Tu menghancurkan wajahnya sendiri. Setelah melihat wajah-wajah tak berguna ini, dokter menyesal saat dia hendak berbalik dan pergi. Namun dihentikan oleh dua penjaga keamanan. Ternyata dokter hanyalah pion orang kaya. Tidak tahu berapa lama, pintu baja dibuka paksa. Polisi menerima laporan dari gadis-gadis lain. Berhasil menyelamatkan dua orang terakhir.